Perkenalkan, nama aku Dewi Tria Melani, NIM 2321011030098. Aku Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Jadi aku ada tugas manajemen perpustakaan. Tugasnya yaitu kita nge-review buku. Jadi mari kita room tour buku aku sekaligus nge-review. Oke guys. Ini dia koleksi buku-buku aku. Jangan salfok ya guys. Ini memang gak seberapa, terus ada campuran bimbingannya buat ngajar adik aku. Jadi kita nge-review salah satu buku aja. Bukuku emang gak banyak, tapi bolehlah kita review sedikit. Kita ambil yang ini aja. Oke, kita review. Oke, sekarang kita review buku yang sudah kita ambil tadi. Judulnya Ganeta, Tidak Ada Luka Yang Bisa Benar-Benar Pulih, dari Anggi Pristiwani. Oke, sebelumnya aku memang suka membaca, tapi nggak terlalu yang langsung koleksi novel-novel seperti ini. Aku juga sering lihat di aplikasi, namanya itu Wattpad. Nah, di sini ini juga banyak banget novel. Nanti aku kasih tahu perpustakaannya aku di novel-novel di Wattpad tadi. Sekarang kita kembali ke buku yang ini. Nah, Ganeta ini novelnya itu menceritakan tentang kisah anak perempuan yang bernama Ganeta Aviani Vincent. Nah, dia itu bisa dipanggil dengan Neta. Nah, Neta ini tinggal di luar negeri setelah ibunya meninggal dan bercerai dengan ayahnya. Nah, setelah 12 tahun tinggal di Paris, Neta akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Nah, kepulangannya ini itu biar bisa menemukan kebahagiaan dan bisa dekat lagi dengan keluarganya, karena luka masa lalunya itu sangat-sangat tidak bisa ditutupi. Namun kenyataannya yang ia temui justru jauh banget dari harapan. Nah, sejak kecil ini Neta itu tumbuh dalam keluarga yang penuh konflik. Nah, hubungan dengan ayahnya itu dan kakaknya itu tidak baik. Neta ini punya kakak namanya Galendra, cowok. Nah, ia itu sering tidak merasa dianggap. Neta itu sering tidak dianggap oleh keluarganya. Nah, luka tersebut yang buat dia jadi tumbuh perasaan asing lah di rumahnya sendiri. Nah, Neta ini punya adik namanya Radela atau bisa dipanggil Dela. Nah, Radela ini bahkan mengalami penderitaan yang lebih berat dari Neta. Dela itu sering disiksa sama ayahnya, sama kakaknya. Pas Neta itu tidak ada rumah, pas masih di Paris. Nah, jadi rumah yang Dela sebut rumah itu buat tempat berlindung itu gak bisa disebut rumah, kayak bisa disebut rasa sumber sakitnya. Nah, kepulangan Neta membuka kembali semua kenangan yang masa lalu yang masih ada di dalam hati Neta itu. Nah, ia itu harus berhadapan dengan ayahnya yang keras, kakaknya yang penuh amarah, dan kenyataan bahwa luka lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Nah, namun di tengah rasa sakit itu, Neta juga menemukan kekuatan. Ia belajar bahwa meski luka tidak bisa sembuh, kita manusia tetap juga harus bisa melangkah maju gitu loh. Jadi di rumahnya itu adiknya itu selalu disiksa oleh anak tiri dari ayahnya ini. Ayahnya itu kan menikah lagi. Nah, ibu tirinya itu punya anak seumuran dengan Radela. Nah, ibunya itu meninggal setelah melahirkan adik dari adik tirinya ini gitu. Radela itu sering difitnah, entah itu
dorong, entah itu fitnah, memecahkan vas bunga, entah apapun itu selalu disalahkan kepada Della. Jadi ayahnya itu sering main fisik kepada Della gitu. Oke, disclaimer dulu. Sebenarnya aku belum terlalu sampai ke belakang ya memahaminya. Udah pernah tamat tapi gak terlalu memahami terakhirnya. Jadi ceritanya gak terlalu fix sampai ke belakang ya. Terlagi kita nge-reviewnya ya. Nanti kita bisa lanjutin kapan-kapan lagi. Jadi kita review singkat-singkat saja. Nah, setelah berbulan-bulan Neta itu bersabar, bertahan dalam rasa sakitnya, dia bertemu dengan seorang lelaki, namanya itu Tristan. Nah, dengan Tristan ini Neta menemukan lagi kebahagiaannya, menemukan lagi rasa dia dicintai lagi, rasa dia dihargai lagi. Karena waktu kemarin bersama keluarganya, waktu lalu, bulan-bulan yang lalu, dia disakiti terus oleh kakaknya, oleh ayahnya. Dia akhirnya menemukan kembali rasa dicintai, rasa dibahagianya dia itu. Akhirnya dia bisa menemukan kebahagiaan itu lagi. Nah, oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku jelaskan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari novel ini, yaitu luka batinnya itu memang tidak mudah sembuh, tapi kita bisa belajar hidup dengan luka itu. Jadi novel ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan keberanian untuk menghadapi masalah itu, menerima luka, dan tetap melangkah maju. Pada akhirnya, Ganeta bukan hanya kisah tentang seorang perempuan yang kembali ke tanah air. Ini adalah cerita tentang manusia yang berjuang menghadapi trauma, tentang keluarga yang bisa menjadi sumber luka sekaligus harapan, dan tentang perjalanan panjang mencari arti kebahagiaan di tengah rasa sakit. Membaca novel ini membuat aku merenung, mungkin benar tidak ada luka yang bisa benar-benar sembuh, tapi kita sebagai manusia selalu punya pilihan untuk hidup dengan luka itu dan tetap melangkah menuju cahaya. Oke guys, segitu dulu cerita hari ini dan review novel hari ini. Kapan-kapan kita review buku-buku lagi. Oke, thank you for watching. Bye.